Wah wah wah, Timnas Indonesia bakalan untung besar kalau begini. Bisakah FIFA tolak permintaan Bahrain kirim 8 orang pengawas dan rantis tank untuk keselamatan pemain Bahrain lawan Timnas Indonesia di Jakarta? Simak ulasannya di sini. Nah, ini dia baru super top Marco Top. Erick Thohir berhasil lobby AFC untuk tambah kuota supporter Timnas Indonesia sampai kalahkan jumlah supporter tuan rumah jadi harapan fans Timnas Indonesia. Penasaran selengkapnya? Tonton sampai selesai. Yes, tepat tadi malam, Tom Haye buat statistik mengerikan lawan raksasa Belanda. Kok bisa begitu? Australia makin hancur, lagi-lagi kembali dihantui kabar buruk jelang lawan Timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu akan terkejut dan kaget melihatnya. Simak semua beritanya di channel Indonesian Soccer sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Yes, mantap, alhamdulillah, ini baru luar biasa. AFC putuskan kabulkan permohonan PSSI untuk tambah kuota supporter Timnas Indonesia di kandang Australia, bahkan melebihi separuh lebih jatah supporter tuan rumah di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Socheros dan Garuda. Jadi harapanku usai Erick Thohir ungkap hal ini. Penasaran? Tonton video sampai habis. Erick Thohir, Ketua PSSI, kini tengah berusaha keras untuk memastikan kuota supporter Timnas Indonesia pada laga tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar bulan ini. Mengingat tingginya antusiasme supporter yang ingin mendukung skuad Garuda, Erick menekankan betapa pentingnya kehadiran mereka untuk memberikan semangat juang ekstra kepada pemain. Kami terus mendorong bagaimana pihak Australia bisa membantu membuka akses untuk penjualan tiket bagi supporter Timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Menurutnya, meskipun sistem penjualan tiket di Australia menerapkan aturan terbagi, Erick optimis kuota untuk supporter Indonesia akan tetap tersedia. Memang mereka sistemnya itu dijual dulu sebagian, nanti insya Allah akan dibuka lagi, tambahnya. Erick juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan luar biasa yang diberikan oleh para supporter. Animo supporter kita sangat luar biasa. Terima kasih, ini juga menunjukkan bahwa kita bangsa yang besar. Jadi, kalau supporter kita datang, tuan rumah pun pasti akan terkejut, ujarnya penuh bangga. Meski PSSI berupaya semaksimal mungkin, Erick juga mengingatkan bahwa segala keputusan tetap ada pada panitia lokal di Australia. Kami terus dorong karena kita tahu animonya luar biasa, tegas Erick. Bagaimana menurut kalian, sahabat Garuda? Apakah kamu juga merasa antusias dengan dukungan luar biasa supporter Indonesia di luar negeri? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Presiden FIFA tolak mentah-mentah permintaan Bahrain kirim 8 orang pengawas mata-mata ketika berlaga di Jakarta melawan Timnas Indonesia. Apalagi jika Bahrain minta naik rantis tank TNI anti peluru tak mau naik bus menuju stadion. Jadi tuntutanku usai indikasi ini mulai tercium. Kok bisa? Simak ulasannya berikut ini. Beredar informasi di media sosial bahwa Bahrain telah meminta penggunaan kendaraan taktis dalam kurung rantis untuk masuk ke Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK pada pertandingan mendatang. Isu ini muncul setelah permintaan Bahrain agar laga melawan Indonesia digelar di tempat yang netral ditolak oleh AFC. Namun, Erick Thohir, Ketua PSSI, dengan tegas membantah kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya belum menerima permintaan apapun dari Bahrain terkait penggunaan rantis saat memasuki stadion. Belum terpikir sampai situ. Memang ada permintaan seperti itu? Saya belum dengar dalam kurung soal permintaan penggunaan rantis oleh Bahrain, ujar Erick Thohir kepada wartawan pada Jumat dalam kurung 27 Februari 2025. Erick juga menyatakan keyakinannya terhadap AFC sebagai badan yang profesional dan taat pada peraturan.
Menurutnya, keputusan AFC untuk tidak mengubah venue laga Indonesia versus Bahrain sudah berdasarkan penilaian yang objektif dan fakta yang mereka lihat langsung. Ya, kembalikan semua ada aturannya. Saya rasa AFC sendiri sangat profesional, memang ada permintaan, tapi kan AFC akhirnya melihat kita adalah negara yang baik. Sudah ada beberapa pertandingan, tidak ada masalah, tambahnya. Mengenai persiapan pertandingan, Erick Thohir memastikan bahwa SUGBK sudah siap untuk menggelar laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Sudah siap. Kita seperti biasa, alhamdulillah persiapan yang disiapkan oleh tim kami, Waketum, Sekjen, semua exco, dan semua jajaran pengurus. Memang kita sudah punya SOP dan konsep, tinggal kita terus perbaiki, ungkap Erick. Bagaimana menurut kalian? Apakah menurutmu isu penggunaan rantis ini perlu dipertimbangkan lebih serius? Atau justru hanya sebuah rumor yang beredar tanpa dasar? Ayo, tulis komentar kalian di bawah. Mantap, tepat tadi malam, bintang lapangan Timnas Indonesia Tom Haye sukses catatkan statistik mentereng lawan raksasa Liga Belanda, jelas bikin Australia dan Bahrain ketakutan melihat semua ini. Kok bisa begitu? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Duel seru antara Almere City dan Ajax Amsterdam berlangsung di Stadion Yanmar, Almere, pada Minggu malam 2 Maret 2025 waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan ini, Ajax keluar sebagai pemenang dengan kemenangan tipis 1-0 berkat gol tunggal dari Kenneth Taylor pada menit ke-8. Meskipun tim tuan rumah kalah, Haye tampil impresif dengan bermain penuh selama 90 menit. Ia bekerja sama dengan Anas Tahiri Junior Kadile, Thomas Robinet, dan Cornelius Hansan dalam menjaga keseimbangan permainan Almere City. Berdasarkan data statistik IceCore, Haye tercatat melakukan 63 sentuhan bola sepanjang pertandingan. Tak hanya itu, ia berhasil memberikan 43 operan berkualitas ke rekan setimnya dengan akurasi mencapai 77,8%. Kualitas passing Haye memang sudah tak diragukan lagi. Pemain berusia 30 tahun itu juga berusaha memberikan ancaman ke pertahanan Ajax dengan satu tembakan ke gawang yang sayangnya diblok oleh lawan. Di sisi defensif, Haye berhasil melakukan 1 intersepsi dan 2 tackle meskipun harus menerima kartu kuning. Kekalahan ini membuat Almere City tetap terperosok di dasar klasemen Liga Belanda, berada di posisi ke-18 dengan 14 poin. Sementara itu, Ajax tetap kokoh di puncak klasemen dengan raihan 60 poin. Apa pendapat kalian tentang performa Haye di pertandingan ini? Apakah menurut kalian Almere City bisa bangkit dari dasar klasemen? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Luar biasa, memang mentalnya sudah kelas dunia. Begini pernyataan jujur Mads Hilgers jelang Timnas Indonesia melawan Australia. Bahkan ia ungkap satu hal menakjubkan ini yang bisa bikin fans Timnas Indonesia lega. Simak baik-baik. Bek Timnas Indonesia Mads Hilgers akhirnya buka suara mengenai kondisinya setelah pulih dari cedera panjang yang sempat memaksanya absen. Setelah menjalani pemulihan intensif, ia hanya diberi kesempatan bermain selama 20 menit dalam 2 pertandingan domestik melawan Go Ahead Eagles dan Heerenveen. Namun saat menghadapi Bodo atau Glimt di ajang Eropa, ia sudah dipercaya untuk tampil sejak menit pertama. Akhirnya, saya merasa bugar lagi setelah sekian lama. Memang butuh waktu lebih lama dari yang kami kira. Memang mengganggu kalau tidak bisa bermain, kata Hilgers dalam wawancaranya yang dikutip dari laman twentefans.nl. Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya ia hanya diizinkan bermain 1 pertandingan per pekan oleh tim medis untuk memastikan kondisinya tidak memburuk. Sebelumnya saya hanya dibolehkan bermain 1 pertandingan 1 pekan, dan sekarang saya kembali, ungkapnya. Pernyataan tersebut disampaikan Hilgers usai FC Twente menelan kekecewaan dengan hasil imbang 1-1 melawan FC Groningen pada Sabtu (1 Maret 2025). Ia mengakui bahwa situasi ini sempat membuatnya frustrasi, terutama karena ia sangat ingin segera kembali bermain bersama rekan-rekannya. Dengan semakin dekatnya jadwal pertandingan internasional, termasuk laga penting melawan Australia, kini perhatian tertuju pada pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Bagaimana menurut kalian, apakah hilangnya waktu bermain tersebut mempengaruhi performa Hilgers? Apakah ia bisa segera kembali ke performa terbaiknya untuk Timnas Indonesia?
Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Mantap, bakalan tercetak sejarah baru pemain Indonesia tampil di kasta tertinggi Liga Inggris, liga terbaik dunia kah? Justin Hubner sudah temukan cara agar tembus tim senior Wolverhampton. Apa yang membuatnya yakin? Saksikan semuanya di sini. Justin Hubner memberikan pandangannya mengenai sulitnya bagi pemain muda, khususnya bek tengah, untuk mendapatkan menit bermain rutin di Premier League. Menurutnya, persaingan yang sangat ketat di kompetisi tersebut membuat hal itu menjadi tantangan besar. Kita lihat apa yang akan terjadi nanti kan promosi ke tim senior. Saya pikir banyak orang yang tidak mengerti bahwa di Premier League hampir tidak ada bek tengah berusia 21 tahun yang bermain setiap pekan, kata Hubner. Ia menambahkan bahwa Premier League yang dikenal sebagai salah satu kompetisi terbaik di dunia menuntut pengalaman yang cukup sebelum bisa bermain secara reguler. Karena Premier League adalah salah satu kompetisi terbaik di dunia. Jadi, Anda harus mendapatkan pengalaman yang cukup dulu. Seperti bermain di Eredivisie atau liga lain yang lebih mudah untuk bermain di tim senior, jelasnya. Meskipun sudah berlatih bersama tim senior, Justin Hubner masih bermain di Premier League 2 bersama Wolves U21. Dalam 2 pertandingan terakhir, yakni melawan Tottenham Hotspur pada 21 Februari dan Southampton pada 28 Februari, ia bahkan dipercaya untuk tampil penuh dan menjadi kapten tim. Apa pendapat kalian tentang pernyataan Hubner? Apakah kalian setuju bahwa pemain muda butuh pengalaman di liga-liga lain sebelum bisa bersaing di Premier League? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, mantap, tepat beberapa waktu yang lalu, Jairo Riedewald tampil full 90 menit bantu Royal Antwerp tahan Cercle di lanjutan Liga Utama Belgia. Gimana kelanjutan naturalisasinya? Simak ulasannya berikut. Calon pemain timnas Indonesia Jairo Riedewald kembali menunjukkan aksinya saat Royal Antwerp berlaga di Liga Utama Belgia. Pada laga melawan Cercle Brugge, Jairo tampil penuh selama 90 menit meskipun harus menerima 1 kartu kuning. Namun meskipun performanya di lapangan cukup solid, ada kabar yang sedikit mengkhawatirkan terkait proses naturalisasi dirinya. YouTuber Indonesia Yusa Nugraha mengungkapkan bahwa masih ada masalah terkait berkas yang harus dipenuhi untuk proses naturalisasi ex-pemain Crystal Palace itu. Kalau dari apa yang saya dengar, kans dia untuk join bersama timnas Indonesia itu 40%. Jadi di bawah 50%. Ujar Yusa Nugraha di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20.22.2025. Namun, jika Jairo Riedewald gagal dinaturalisasi, timnas Indonesia masih memiliki opsi lainnya. Salah satunya adalah gelandang Belanda berdarah Indonesia, Jordi Wehrman, yang kini memperkuat Madura United. Pemain berusia 25 tahun itu secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi demi memperkuat skuad Garuda pada Maret 2025 mendatang. Saya harap dapat bergabung dalam kurung timnas Indonesia bulan Maret, itu akan sangat luar biasa, ujar Jordi kepada media Belanda Voetbal Primeur pada Desember 2024. Ia juga menambahkan, saya sangat berharap kualitas saya dapat membantu tim, karena saya yakin akan sangat berharga dalam kurung untuk timnas. Ini tim yang luar biasa dan saya sudah merasa menjadi orang Indonesia. Jordi Wehrman dinilai memiliki gaya permainan yang mirip dengan Jairo Riedewald sebagai gelandang box-to-box atau pengangkut air yang bisa menjadi pengganti yang tepat jika Riedewald gagal dinaturalisasi. Namun seperti yang sering terjadi, PSSI terkenal sering membuat kejutan menjelang pertandingan besar. Jadi kita masih bisa berharap bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald akan segera selesai. Semoga saja. Bagaimana menurut kalian, siapa yang lebih cocok untuk memperkuat timnas Indonesia? Jairo Riedewald atau Jordi Wehrman? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jelas skuad Garuda makin tangguh ke depannya, pernah duet dengan Gerald Vandenburg, Peter Huistra yakin timnas U23 Indonesia mainkan sepak bola level tinggi. Bahkan sampai nekat bilang ini. Saat ditanya oleh Gerald Vandenburg, Peter Huistra menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan kompatriotnya itu untuk memimpin timnas U23 Indonesia. Gerald dan Peter sendiri memiliki sejarah panjang sebagai rekan setim di sayap timnas Belanda di masa lalu.
Gerald bermain di sayap kanan sementara Peter mengisi posisi sayap kiri. Keduanya tercatat bersama dalam 5 pertandingan timnas Belanda termasuk di kualifikasi Euro 1992 dan kualifikasi Piala Dunia 1994. Meskipun Peter tidak mengetahui pasti rencana Van den Burg untuk memimpin timnas U23 Indonesia, ia tetap memberikan pujian tinggi terhadap mantan rekannya itu. Saya tak tahu sekali lagi dalam kurung soal rencana memimpin timnas U23 Indonesia, tetapi Van den Burg adalah pemain sepak bola hebat, sangat bagus, level sangat tinggi, ujar Peter Huistra. Peter menambahkan, saya bermain dengannya beberapa kali di timnas, dalam kurung, Belanda. Dia punya pandangan bagus juga soal sepak bola, dia sangat teknikal, dia tahu banyak pemain Belanda. Menurutnya, hal penting berikutnya adalah bagaimana Van den Burg bisa mengenal pemain-pemain Indonesia yang potensial. Saya harap dia juga cepat tahu banyak pemain Indonesia yang bagus untuk U23. Mari berharap dia bekerja dengan baik, tambah Huistra. Bagaimana menurut kalian, apakah Gerald Van den Burg bisa membawa timnas U23 Indonesia menuju kesuksesan? Apa yang perlu dilakukan Van den Burg agar bisa mengenal dan memaksimalkan potensi pemain Indonesia? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Striker timnas Indonesia kirim ancaman untuk Norwich City usai cetak gol debut yang spektakuler. Apa yang membuat Ole begitu percaya diri? Temukan jawabannya di sini. Meski mencetak gol debut, Ole Romani tidak ingin kekalahan yang dialami timnya membuatnya patah semangat. Ancaman pun dilontarkan oleh mantan pemain FC Utrecht itu khususnya untuk lawan selanjutnya, Oxford United dalam lanjutan divisi Championship 2024 yakni Norwich City. Selalu tegakkan kepala. Lanjut ke laga berikutnya, tulis oleh Romani dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Duel antara Oxford United melawan Norwich City akan digelar pada 8 Maret 2025 di Carrow Road, di mana Ole Romani dan rekan-rekannya akan bertandang ke markas lawan. Meski bermain di level kedua Liga Inggris, Ole Romani mengakui bahwa beradaptasi dengan sepak bola Inggris cukup sulit. Namun pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu tetap optimis. Saya harus berlatih dan memulihkan kebugaran saya, jadi saya harus menunggu sebentar, kata Ole. Lalu saya masuk skuad dan saya masih harus menunggu sedikit untuk beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Itu sulit, tetapi saya terus fokus pada latihan, melakukan apa yang saya mau, menunjukkan kemampuan saya. Dan saya tahu ketika saya mendapat beberapa menit bermain, saya akan membuktikan kemampuan saya. Itulah satu-satunya hal yang dapat saya lakukan, tambahnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Ole Romani bisa segera beradaptasi dan tampil maksimal di sepak bola Inggris? Atau mungkin dia bisa menjadi kekuatan baru untuk timnas Indonesia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia hanya butuh 7 poin untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Begini perhitungan sederhananya. Dengan 4 laga tersisa di grup C, timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan 7 poin untuk memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Bagaimana rincian perhitungannya dan peluang mereka untuk meraihnya? Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar berkat posisi mereka yang hanya tertinggal 1 angka dari Australia di posisi kedua, yang menggaransi tiket langsung. Dengan 4 laga tersisa di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mari kita lihat berapa poin tambahan yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk memastikan tempat di ajang prestisius tersebut. Untuk lolos, timnas Indonesia membutuhkan tambahan 7 poin dari 4 laga sisa, yaitu tandang ke Australia pada 20 Maret 2025. Menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025, menjamu Cina pada 5 Juni 2025, dan tandang ke Jepang pada 10 Juni 2025.
7 poin itu bisa didapat jika Indonesia meraih 1 poin dari laga tandang melawan Australia dan kemudian memenangkan 2 laga kandang melawan Bahrain dan Cina. Dengan hasil tersebut, Indonesia akan mengumpulkan 13 poin di klasemen akhir grup C. Namun meski timnas Indonesia mendapatkan 7 poin tambahan, posisi 2 besar yang menggaransi tiket lolos ke Piala Dunia 2026 belum bisa dipastikan. Hasil itu sangat bergantung pada pencapaian tim lain. Berikut perhitungan mengenai rival-rival Indonesia di grup C. Australia masih memiliki 4 pertandingan sisa menjamu Indonesia dan Jepang, serta tandang ke Cina dan Arab Saudi. Kemungkinan Australia hanya mendapatkan 2 poin tambahan, yaitu hasil imbang melawan Indonesia dan Cina. Sementara mereka berpotensi kalah dari Jepang dan Arab Saudi. Arab Saudi dijadwalkan menjamu Cina dan Australia, serta tandang ke Bahrain dan Jepang. Skuad asuhan Herve Renard berpotensi meraih kemenangan atas Australia, imbang dengan Cina dan Bahrain, serta kalah dari Jepang. Bahrain diprediksi hanya meraih 2 poin tambahan, hasil imbang melawan Arab Saudi dan Cina. Mereka diperkirakan akan kalah dari Jepang dan Indonesia. Dengan perhitungan ini, timnas Indonesia memang memiliki peluang untuk finish di posisi 2 besar, asalkan mereka bisa meraih 7 poin tambahan. Tentu saja, hasil ini sangat bergantung pada performa tim lain di grup C. Namun, jika skenario tersebut berjalan sesuai harapan, maka Indonesia akan memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa mencapainya? Apa yang harus dilakukan untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Australia dapat pukulan telak. Bagaimana ini bisa menguntungkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Jelang pertandingan melawan timnas Indonesia, Australia menghadapi pukulan telak yang bisa merubah jalannya kualifikasi. Apakah ini kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan penting? Ini penjelasannya. Menjelang laga tersebut, Australia mendapat pukulan telak dengan bertambahnya daftar pemain yang cedera. Dilansir superball.id dari tewes.com.au, musim bek tengah muda Hayden Mathews berakhir lebih awal. Klub Championship Portsmouth mengonfirmasi Mathews tidak akan tampil dalam kampanye mereka lagi musim ini setelah mengalami cedera pergelangan kaki. Ini merupakan pukulan bagi Mathews yang menikmati awal menjanjikan di Inggris usai debut bersama Socheroos akhir tahun lalu. Mantan bek Sydney FC tersebut menyusul 2 rekannya, Harry Soutar (Achilles) dan Alessandro Circati (ACL). Absennya 3 pemain di lini pertahanan membuat pelatih Australia, Tony Popovich, harus memutar otak. Banyak pilihan bek tengah yang tersedia masih berjuang untuk mendapatkan menit bermain di level klub. Cameron Burgess fit dan kemungkinan akan memimpin pertahanan Australia saat Soutar absen. Meskipun ia tidak lagi menjadi pilihan utama di Ipswich Town dan telah absen di Liga Inggris sejak 9 Februari lalu. Sementara Keir Rowles baru saja bergabung dengan klub MLSDC United dan baru melakoni 2 laga. Jason Grealish hanya bermain terbatas di klub Liga Jepang, Albirex Niigata. Sedangkan bek sayap Thomas Deng belum tampil untuk Yokohama F. Marinos di Liga Jepang. Popovich bisa beralih ke pemain veteran Milos Degenek dengan Nestor Triantis dan Kai Trewin menjadi pilihan lainnya. Berbeda dengan lini belakang, Australia justru mendapat kabar baik terkait pemain di lini depan. Striker Kusini ingin kembali dari cedera dan bermain selama 27 menit untuk Portsmouth pada Sabtu (1 Maret 2025). Selain bertemu Indonesia, Australia juga dijadwalkan akan menghadapi Cina pada 25 Maret mendatang.
Ini merupakan dua laga krusial bagi Australia untuk menjaga peluang ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka lebar. Socheroos berada di posisi kedua grup dengan torehan 7 poin, 9 angka di belakang Jepang. Namun Popovic dan anak-anak asuhnya hanya unggul 1 poin atas 4 tim lain di grup C. Nantinya hanya 2 tim teratas yang berhak mendapatkan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan terlempar ke babak kualifikasi berikutnya.